Lewat itu nur tersebut. Bahkan gunung ini bisa hancur kalau Allah bertajalli. Ya, Al-Quran saja itu kalau diturunkan di atas gunung, Allah nyatakan gunung bisa hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kalau Al-Quran saja kalamullah diturunkan di atas gunung bisa hancur, maka bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Jadi gak bisa, ya, ini bumi bisa hancur. Jadi Nabi Musa tidak melihat, pingsan. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah meminta melihat Allah, tapi Allah yang mengundang Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Itu terabadikan di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Al-Imam Alusi Al-Baghdadi menyebutkan innahu huwas samiul basir, domirnya bisa kepada Allah. Ya, dia di situ bisa kepada Allah, maha mendengar, maha melihat. Dan bisa juga domir tersebut dia di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Al-Isra dan Mi'raj itu benar-benar sami', mendengar ya firman Allah secara langsung dan melihat Allah secara langsung. Al-Basir, domirnya dikembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Alusi Al-Baghdadi. Wan najmi idza hawa, lanjutannya dari Mi'raj di surat An-Najm. Wa qala Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, beliau menyatakan dalam tafsir Ats-Tsa'labi diriwayatkan ya'ni sayyidana Muhammadan idh nazala minas sama'i lailatal mi'raj ma'ana wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia turun, itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau turun dari langit di malam Mi'raj. Apa yang beliau alami, pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika Mi'raj, yang paling terbesar adalah bertemu dengan Allah dan melihat Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidak berdusta hati beliau apa yang beliau lihat. Maka perbedaannya sangat jauh, ya. Nabi Musa tidak melihat Allah, hanya tajallinya Allah sesaat pingsan, itu pun di bumi. Nabi Muhammad SAW melihat Allah dan sadar dan bukan berada di bumi. Kemudian Nabi Musa meminta melihat Allah, Allah mengatakan kau tidak akan bisa melihat. Nabi Muhammad SAW tidak meminta melihat Allah, Allah yang undang kepada Nabi Muhammad SAW melihat Allah. Makanya Imam Al-Bur'i mengubah syair mengatakan walau qaranta lafdata lantarani bima kadzabal fuadu fahimta ma'nan fa Musa kharra muksyian 'alaiha wa Ahmadu lam yakun liyagiba dhihna, yang artinya beliau mengatakan seandainya kalian membandingkan, ya, walau qaranta, kalian membandingkan lafaz atau firman Allah yang Allah mengatakan engkau wahai Nabi Musa tidak akan bisa melihatku, dengan perbandingan Nabi Muhammad SAW bisa melihat Allah, maka akan jelas perbandingannya, ma'nan. Nabi Musa sekalipun tidak melihat Allah, pingsan. Nabi Muhammad SAW melihat Allah sadar, dalam keadaan sadar, tidak pingsan, terjaga. Dan ini khususiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat bahwa selama manusia yang ada atau seluruh makhluk yang ada saat ini, belum ada satupun yang bertemu dengan Allah. Tidak ada satupun yang bertemu dengan Allah. Wah, malaikat juga demikian.
Seluruh para nabi, para rasul juga demikian. Ya, tidak ada satupun yang pernah berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Itu hanya satu yang diizinkan untuk bisa melihat Allah, ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab akidah disebutkan likulli nabiyyin khassahu bifadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada wala aina fid dunya tarahu liqaulihi siwal mustafa ifkana bil qurbi ufrida, yang artinya setiap para nabi Allah berikan khususiyah, keutamaan, tapi keutamaan dan khususiyah bisa melihat Allah itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah, karena Allah Ta'ala sudah menyatakan juga di dalam firman-Nya, terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang diizinkan bisa melihat Allah karena sebab kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fadail, ya, keutamaan Nabi gak bisa dibandingkan. Itu yang diungkapkan juga oleh Imam Busiri. Ya, faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karam. Ya, Nabi Muhammad SAW mengungguli seluruh para nabi, baik dari sisi akhlak dan fisiknya. Akhlaknya paling terbaik, fisiknya paling terbaik, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan derajat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, baik dari sisi keilmuan maupun kemuliaan. Itu diungkapkan oleh Al-Imam Busiri. Maka fadailuhu, khasaisuhu, syamailuhu, dalailuhu, siratuhu, maqamatuhu, ya, keutamaannya, kekhususannya, fisiknya, akhlaknya, pangkatnya, semuanya itu paling tertinggi, paling termulia, paling teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang mengatakan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan itu, la nufarriqu baina ahadin. Kami tidak pernah membeda-bedakan di antara para nabi, para rasul. Itu ada ulama menyatakan di situ selain Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad gak masuk dalam perbandingan di situ. Itu sesama para anbiya, Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu saking tingginya khususianya pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu hadis Nabi mengatakan, ana sayyidul alamin yaumal qiyamah. Ya, saya ini pemimpin seluruh makhluk di hari kiamat. Wala fakhr. Saya tidak bangga dengan hal itu. Nabi lanjutkan lagi, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr. Nabi Adam dan seluruh anak turunannya di hari kiamat berada di bawah panjiku, kata Nabi Muhammad SAW. Wala fakhr, dan saya tidak bangga. Abu Abbas Al-Mursi menafsirkan dan mentakwilkan atau mensyarahi hadis tersebut. Makna Nabi mengatakan tidak bangga dalam hadis tersebut, yaitu Nabi mengatakan innama ana lam aftakhir bisiyadah walakin ana aftakhir bil ubudiyah. Saya tidak bangga menjadi pemimpin seluruh makhluk, tapi saya hanya bangga menjadi hamba Allah. Allah nyatakan bi'abdihi di dalam surat Al-Isra. Makanya para aulia sholihin yang sudah mengenal pangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hakikatnya tidak ada satupun makhluk, bahkan orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, para sahabatkah itu, ahlul baitkah itu, mereka belum bisa mengenal secara hakikat akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Ma'arafnahu illa zillah. Kami tidak mengenal Nabi Muhammad. Selama kami hidup bersama Nabi Muhammad, yang kami kenal hanya bayangannya, kata mereka. Ya, yang tahu kemuliaan Nabi Muhammad SAW adalah yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu makalah menyatakan di antara hikmah adanya hari kiamat, ada beberapa kitab pembahas tentang hari kiamat, Daqaiqul Akhbar di antaranya. Di situ disebutkan oleh para ulama-ulama, ya, mereka membuat satu kesimpulan di antara hikmah adanya hari kiamat adalah Allah ingin menunjukkan
bagaimana tingginya derajat Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh makhluk. Makanya kalau kita analisa hadis riwayat Imam Muslim, di hari itu yang diizinkan berbicara dengan Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Di hari itu yang hanya memberikan syafaat, ini syafaat nih kalau Nabi tidak memulai, yang lain gak bisa beri syafaat. Nabi yang diizinkan oleh Allah mengizinkan kepada yang lain memberikan syafaat. Di hari itu Nabi yang diizinkan memberikan syafaat. Nabi mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap para nabi Allah berikan satu doa mustajab. Tapi semua para nabi, setiap para nabi sudah menggunakan doa tersebut ketika mereka ada di dunia. Kecuali saya, doa itu saya simpan di akhirat sebagai syafaat untuk umat saya di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para kaum solihin tergila-gila dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka baru mengenal hanya kata Habib Ali Al-Habsyi hanya sekian persen daripada kemuliaan Nabi Muhammad, mereka jatuh cinta, mereka tunduk. Ya, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan yakadu min syiddati ashwaki fuadi yatiru ilal habibi alladhi hubbuhu sakan fit domiri. Ya, hampir-hampir rindu ini membuat hati saya terbang kepada kekasih saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan padanya sudah tertanam di dalam hati saya. Itu Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrim al-arwaha minna bil liqa khairil anami wa abligil mukhtara anna min salatin wa salami. Yusannu fi salam ay yabtadiya bihi wa wajhu mustaqbilul qiblah. Disunahkan di dalam salam yaitu wajah menghadap ke kiblat, diawali dengan wajah menghadap ke kiblat. Jadi salam di dalam sholat kita punya wajah itu disunahkan menghadap ke kiblat. Kita sholat yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada, sadar. Dada ini kalau tidak menghadap kiblat dalam keadaan sholat maka membatalkan sholat. Jadi menghadap kiblat itu yang wajib adalah sadar, dada. Itu ada dalam kitab Ad-Durus Al-Fiqhiyah disebutkan demikian. Tapi doa istiftah itu inni wajjahtu wajhi itu bahasa majaz, ya. Yaitu itlaqu juz'in wa iradatu kull, namanya majaz mursal di dalam ilmu balaghah. Menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Jadi makna inni wajjahtu wajhi, sesungguhnya saya hadapkan wajahku kepada Sang Pencipta, itu maknanya bukan wajah saja tapi hati kita juga dihadapkan, dada kita juga, pikiran kita, yaitu bahasa majaz, majaz mursal, menyebutkan sebagian dengan makna keseluruhan. Jadi sunnahnya apa? Wajah menghadap ke kiblat. Wa taslimatu atsaniyah, kemudian yang sunnah itu salam yang kedua. Salam yang pertama wajib di dalam sholat, ya. Ketika kita salam yang pertama itu hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Wal iltifatu bihaitsu yura khadduhu fi taslimataini minal khalfi. Kemudian menoleh, ya, kita kan nanti disunahkan duduknya tawarruk, ya, leher kita ini seperti condong ke sisi kanan, ya, itu. Nah itu nanti disunahkan kita menoleh, nanti menoleh, kan menoleh dua kali, yang ke kanan sama yang ke kiri. Nah itu disunahkan menolehnya kita seukuran kita bisa melihat pipi kita, ya. Bihaitsu yura khadduhu, ya, seukuran dilihat pipinya, fi taslimataini, di dua salam, minal khalf, ketika membelakangi, ya, menghadap ke belakang. Jadi sampai sekiranya bisa melihat ini pipi, ya, jangan tanggung untuk
al-iltifat, menolehnya itu. Kemudian sunnah berikutnya wa an yabda'a al-iltifata 'indal mimi min 'alaikum, yaitu memulai menoleh di huruf mim di lafaz 'alaikum, ya. Jadi assalamu alaikum baru mulai kita menoleh. Huruf mim dari lafaz 'alaikum, disitulah waktu disunnahkan kita menoleh, baik yang ke kanan maupun yang ke kiri. 'Alaikum. Wal intiha'u minas salam ma'al intiha' minal iltifat, berakhirnya salam bersamaan juga berakhirnya menoleh. Jadi menoleh berakhir, ya salam juga berakhir pada waktu itu. Nah, kalau salam yang pertama tadi saya katakan hukumnya wajib, salam kedua hukumnya sunnah, ya. Wat tayamunu fihi, ya, condong ke sisi kanan. Ini tadi ketika tasyahud akhir kita hendak mau salam, ya, posisi duduk tawarruk itu at-tayamun, ya, kita leher kita itu condong ke posisi kanan, ya, kecuali sakit leher, ya, susah untuk gerakkan. Kalau mazhab Maliki gak ada tawarruk, ya, duduknya iftirash. At-tawarruk disunahkan, dikukuhkan di dalam mazhab Syafi'i. Wa an yazida gaulahu, kemudian menambahkan perkataannya di dalam salam, yaitu dengan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa barakatuhu, kalau nambah wa barakatuhu itu di catatan kaki itu disebutkan wa amma ziyada wa barakatuhu fatusannu 'inda Ibn Hajarin fi sholatil janazah faqat. Kalau menambah wa barakatuhu menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, itu menyebutkan sunnahnya itu hanya di sholat jenazah, ya. Kalau sholat jenazah salamnya ditambah wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sholat jenazah menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Berbeda dengan Imam Romli, khilafan li Romli fala tusannu indahu mutlaqan. Imam Romli berpendapat tidak disunahkan menambah wa barakatuh secara mutlak, baik di sholat yang 5 waktu, di sholat-sholat yang dikerjakan yang wajib maupun sunnah, begitu juga di sholat jenazah. Jadi kalau kita melihat misalnya ada yang menjadi imam sholat jenazah, kemudian ketika dia salam menambahkan wa barakatuhu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menukil pendapatnya Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau kita melihat nanti ada imam sholat jenazah tanpa menambahkan wa barakatuhu, assalamualaikum warahmatullah, sampai di situ saja, itu adalah mengikuti pendapat Imam Romli, dan kedua-duanya benar, ya, kedua-duanya benar. Kemudian berikut dikatakan di sini wa idrajus salam wa adamu maddihi, ya, baca jangan terlampau panjang salamnya, ya. Karena apa? Dan tidak ada mat. Mat itu apa? Panjang, ya. Dia panjangnya itu normal, assalamualaikum. Jangan sampai dilebihkan matnya, assalamualaikum, kepanjangan. Itu nanti merusak. Wa an yafsila baina taslimataini biqadri subhanallah, dan pemisah di antara dua salam itu seukuran subhanallah, ya. Jadi kita salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang lama itu ukurannya sunnahnya seukuran subhanallah. Lihat ke depan lagi baru salam ke kiri lagi, biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Wa niyatul khuruji minas sholati ma'at taslimatil ula, disunahkan niat keluar dari sholat dalam hati aja, ya. Waktu salam pertama kita disunahkan itu dalam hati niat ini salam untuk keluar atau mengakhiri sholat.
niat keluar daripada solat bersamaan dengan taslimatil ula, salam yang pertama. Wa an yanwiya salama alal malaikati wa mu'minai al-insi wal jinni. Ya. Kemudian disebutkan di sini catatan kaki. Nah, wa yusannu li ghairi musalli raddu salam alladhi minal musalla, ya. Minal musalli wala yajibu. Nah, sunnah juga orang yang misalnya yang masbuk terlambat, orang yang terlambat, atau di masjid itu pakai loudspeaker. Kalau di tanah suci Masjid Haram itu imam salam kedengaran kita. Nah, selama kita mendengar itu ucapan salam daripada imam, sunnahnya kita menjawab salam itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah sebenarnya itu. Ini ada juga fatwa dari Mufti Al-Bulqini, ulama besar daripada Qadi yang ada di Mesir, punya kitab fatwa. Dulu pernah dikaji fatwa beliau, hukumnya sunnah mendengar salam kemudian menjawabnya di setiap keadaan, termasuk di dalam sholat. Imam baca, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita mendengar itu, sunnah kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini makanya dikatakan wala yajibu, kalau dalam sholat tidak wajib, jadinya sunnah untuk menjawab. Di sini dikatakan juga ada golnya Imam Romli, ya, Syamsuddin Ar-Romli, itu di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Nah, Nihayatul Muhtaj, jadi syarahnya Minhaj Talibin lil Imam Nawawi, disyarahi oleh Imam Romli, Nihayatul Muhtaj. Situ mengatakan ketika salam an yanwiya assalam alal malaikati, dia berniat mengucapkan salam kepada malaikat, karena ada beberapa riwayat menyatakan malaikat itu hadir ketika kita sholat. Riwayat kedua, malaikat itu mengikuti waktu yang sama ketika kita sholat di bumi, malaikat juga sholat di langit. Sehingga disunnahkan kita mengucapkan salam, itu juga niatkan salam itu kepada para malaikat. Tidak wajib, ya, sunnah, tapi fadilahnya besar. Ini fatwa daripada Imam Romli khususnya. Yang saya baca langsung itu Imam Romli berfatwa demikian. Ya, baik ayah beliau Taqiyuddin, ayah beliau namanya Syihabuddin Ar-Romli, ayah. Anaknya julukannya Syamsuddin Ar-Romli. Ya, Syamsuddin Ar-Romli. Biasa itu kalau nama Muhammad, julukan ulama itu pakainya matahari. Muhammad, namanya Muhammad, pakainya Syamsuddin. Kalau biasanya ulama itu namanya Ahmad, julukannya itu Syihabuddin. Jadi gampang kita mendeteksi, kita belum tahu namanya, tapi julukannya itu sudah memberikan isyarat nama. Ya, misalnya di Ternate Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, apa biasa laqab julukannya? Syamsuddin. Al-Mu'ammar Kabir. Al-Mu'ammar kaitannya umur di atas 90 tahun. Kalau orang umurnya di atas 90 tahun, biasa diberikan gelar Al-Mu'ammar, ya. Saya lupa apa 80 apa 90, Pak. Yang pasti di atas itu. Di atas 80 atau 90. Itu diberikan gelar Al-Mu'ammar karena umurnya panjang. Kalau nama Muhammad biasanya dikasih gelar Syamsuddin. Ya, Imam Zahabi gelarnya Syamsuddin, namanya Muhammad. Ya. Al-Imam Romli, Syamsuddin Ar-Romli, namanya Muhammad. Ayahnya namanya Ahmad, Muhammad bin Ahmad. Jadi beliau berfatwa demikian. Sunnah ketika salam, kita sunnahnya niat salam itu kepada malaikat dan mukmin dari bangsa jin dan bangsa manusia dan bangsa jin. Di dua salam tersebut, fi taslimata ini.
Nah ini berlaku juga kepada imam dan makmum. Niatnya ini sunnahnya berlaku kepada imam, begitu juga makmum. Wa yanwiya, masih atuf kepada an yanwiya salam. Wa yanwiya ar-radda 'ala al-imam fi ihdahuma. Nah niat juga bagi makmum niat menjawab salam imam di salah satu dari dua salam tersebut. Jadi ketika imam salam, ya imam salam pasti duluan. Nah makmum juga menggabungkan niat-niat tadi, termasuk niat menjawab salamnya imam dalam hati, ya. Kama qala sahib Soffati Zubat, sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis kitab Soffatu Zubat Al-Imam Ibn Ruslan, wa thani min taslimati iltifatihi wa niyatul khuruji min sholatihi. Dan salam yang kedua itu adalah sunnah, maknanya itu wathani, yang kedua daripada salam itu minat taslimati adalah sunnah di waktu menolehnya, wa niyatul khuruji min sholatihi, dan niat keluar daripada sholat juga adalah sunnah. Yanwiul imamu hadirihi muslimin hadirihi, yanwil imamu hadirihi bisalam, dan imam berniat untuk apa? Mengucapkan salam kepada makmum. Nah imam juga ketika salam dalam hatinya juga niat mengucapkan salam kepada makmum. Berarti kalau kita simpulkan, niatnya ketika mengucapkan salam kepada malaikat, kepada mukmin ins wal jin, manusia dan jin, dan yang hadir yaitu makmum, ya, 4 itu diniatkan dalam hati. Wahum nawau raddan ala hadzal imam, dan mereka para makmum berniat menjawab daripada salamnya imam. Nah, jadi makmum juga niatnya menjawab salamnya imam. Baik. Nah, salam di dalam sholat jangan ditambah. Kalau di luar sholat menambah salam dengan tambahan itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau dalam sholat gak boleh, makruh, menambah itu makruh. Misalnya di luar sholat ada riwayat Al-Imam Abu Dawud, ya, lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya Rasul SAW duduk bersama para sahabat. Datang orang masuk ke rumah tersebut mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi mengatakan ashrun, 10. Orang kedua masuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi mengatakan ishrun, 20. Orang ketiga masuk, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, 30. Sahabat yang di samping mendengar tuh, Nabi mengatakan 10, 20, 30. Bertanya kepada Rasul SAW, apa maknanya tadi 10, 20, 30? Kata Nabi, yang pertama dapat 10 pahala. Yang kedua salamnya itu dia dapat 20 pahala. Yang ketiga dia mendapatkan 30 pahala. Bahkan ada riwayat tambahan, ada yang nambah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tambahkan lagi dengan beberapa doa di belakang. Nabi mengatakan kalau ini arba'in fir riwayah, dia dapat 40. Nah dari sini ulama simpulkan ya arba'un, ya 40, bahwa menambah salam dengan doa itu diperbolehkan di luar sholat. Makin panjang makin besar pahalanya, tapi ini tidak berlaku di dalam sholat. Jangan imam buat inovasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim. Itu namanya bid'ah fil ibadah, ya, menambah. Makanya di sini dikatakan dia punya batas hanya itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di beberapa riwayat, tapi para fuqaha lebih memilih yang pendek itu,
Nah, ini tidak bisa ditambah-tambahkan. Kemudian waktu sanu satu istirahat, disunnahkan duduk istirahat. Nah, insyaallah kita bahas di pertemuan berikut, yaitu sunnah duduk al-istirahah. Ya, duduk istirahat itu duduk di saat kita berdiri. Kalau 4 rakaat di rakaat pertama, waktu bangun dari sujud itu tidak langsung bangun, tapi duduk. Duduknya itu bentuknya iftirash. Ya, di rakaat ke-1 dan di rakaat ketiga kalau 4 rakaat. Kalau di sholat subuh di rakaat ke-1 saja, kalau di sholat maghrib di rakaat 1. Ya. Jadi duduk istirahat itu hukumnya sunnah, ya, duduknya duduk iftirash. Nah, Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakilan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka bihamdika wa alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.